Supriyadi pahlawan pemberontakan Jepang. Halo, perkenalkan nama saya Nima Didiana Putri, nomor absen 22 dari kelas 11 MIPA 5. Di video ini akan membahas tentang biografi Supriyadi, keterlibatan dengan peta, hilangnya Supriyadi, dan alasan memilih tokoh Supriyadi. Supriyadi, ia lahir di Trenggalek, Jawa Timur, 13 April 1923. Ia merupakan pahlawan nasional Indonesia dan pemimpin pembela tanah air atau PETA terhadap pasukan penduduk Jepang di Blitar pada Februari 1945. Ayahnya bernama Raden Darmadi yang dikenal sebagai Bupati Blitar saat kemerdekaan Indonesia, dan Ibu Supriyadi bernama Raden Roro Rahayu yang merupakan keturunan bangsawan, wafat ketika Supriyadi masih kecil, dan kemudian diasuh oleh ibu tirinya bernama Susili. Setelah menamatkan sekolahnya di European Lager School atau ILS yang setara dengan sekolah dasar, ia melanjutkan sekolahnya di Mir Argenbridge Lager Underwis atau MULO yang setara dengan sekolah pertama. Dan kemudian ia masuk ke sekolah Pamong Praja di Magelang. Namun, Jepang menyerbu Hindia Belanda sebelum ia lulus. Ia kemudian mengikuti pelatihan Semendoyo di Tangerang, Jawa Barat. Pada Oktober 1943, Jepang mendirikan milisi PETA untuk membantu para tentara Jepang dalam melawan sekutu. Supriyadi bergabung dengan PETA dengan pangkat Shodanchu atau Komandan Pelaton. Setelah berbagai pelatihan yang dilakukannya, ia ditugaskan di Blitar, Jawa Timur. Ia ditugaskan untuk mengawasi para Romusa. Melihat penderitaan para pekerja-pekerja tersebut, mendorongnya untuk melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Saat Soekarno mengunjungi orang tuanya di Blitar, pasukan PETA memberitahunya bahwa mereka ingin merencanakan pemberontakan dan meminta saran dari Soekarno. Soekarno meminta untuk mempertimbangkan akibatnya, tetapi Supriyadi yakin pemberontakan akan berhasil. Pada 14 Februari 1945, tentara PETA mulai memberontak. Jepang berhasil memadamkan pemberontakan ini. Namun, Jepang mengingkari janjinya, yaitu Jepang akan memberikan pengampunan dan tidak akan melucuti tentara PETA. Sebanyak 78 perwira PETA yang terlibat pemberontakan dilucuti oleh Jepang. Mereka diadili secara militer dan beberapa pimpinannya dihukum mati. Beberapa di antaranya adalah Nuradi, Sunanto, Sudarmo, Suparyono, dan Halir Mangkudijaya yang dieksekusi oleh Jepang di Pantai Ancol, Jakarta. Namun, Supriyadi tidak dihukum mati. Ada yang mengatakan Supriyadi melarikan diri dan bersembunyi dari Jepang dan tidak pernah ditemukan sesudahnya. Setelah kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno mengangkat Supriyadi menjadi Menteri Keamanan Rakyat pada 6 Oktober 1945. Usia Supriyadi di kala itu masih 23 tahun yang mengakibatkan ia menjadi menteri paling termuda sepanjang sejarah Indonesia. Namun sayang, Supriyadi tidak pernah muncul. Pada tanggal 20 Oktober, Supriyadi digantikan oleh menteri bernama Imam Muhammad Suryo Adikusumo. Hingga kini keberadaannya masih misterius. Ia secara resmi dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 9 Agustus 1975 berdasarkan keputusan Presiden nomor 063-TK-1975. Alasan memilih tokoh Supriyadi yang pertama, karena ia mempunyai tekad yang kuat untuk melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Bahkan, Soekarno telah menyarankannya untuk memikirkan secara matang-matang karena dapat mengakibatkan hal yang fatal bagi dirinya yaitu Supriyadi dan juga bagi pasukannya. Yang kedua, ia juga ingin membebaskan para pekerja paksa atau Romusa karena Jepang telah mempekerjakan mereka tanpa henti. Bahkan banyak rakyat Indonesia meninggal pada peristiwa tersebut.
Ketiga, Suprijadi ingin Indonesia cepat merdeka dengan mengorbankan dirinya sendiri demi Indonesia terlepas dari jajahan Belanda yang merugikan Indonesia. Sekian dari video saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada salah-salah kata dari saya, mohon maaf. Dan saya tutup dengan terima kasih. Dadah!